Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadih fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah mudahkan langkah kita, bersama-sama kita bisa hadir, kita bisa memenuhi jamuan istimewa, undangan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, tentu dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita akan membicarakan tentang hidup ini adalah perjuangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita di Al-Qur'an bahwa kita diperintah oleh Allah untuk berjuang. Panjenengan bisa pirsani di Al-Qur'an surat ke-90, surat Al-Balad, ayatnya ayat 12, ayatnya ayat 13. Di ayat 12 itu Allah memberikan petunjuk kepada kita, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian jalan perjuangan? Tahukah kalian jalan yang sukar? Tahukah kalian jalan yang mendaki? Jalan perjuangan yang diingatkan oleh Allah. Wa ma adraka mal aqabah. Dan di ayat ke-13 itu Allah memberikan petunjuk, fakku raqabah. Fakku itu fi'il amar, perintah dari Allah. Bebaskan, merdekakan dirimu dari apa? Dari raqabah. Raqabah itu secara harfiah budak, tetapi makna sesungguhnya segala apa yang menjerat leher kita itu namanya raqabah. Kalau uang, kalau harta, kalau jabatan, kalau segala pernik kesenangan dunia itu kemudian melupakan kita kepada Allah, menghilangkan kedekatan dan rasa cinta kita kepada Allah. Bahkan dengan itu semua yang paling parah menjadikan kita durhaka kepada Allah, itu namanya raqabah. Kalau istri, suami, pasangan, anak, keluarga yang kita cintai itu kemudian menghilangkan rasa cinta kita kepada Allah, menghilangkan dan menjauhkan kedekatan kita kepada Allah, bahkan seperti tadi bisa-bisa menjadikan kita durhaka kepada Allah, itu namanya raqabah. Maka jangan diperbudak oleh itu semua. Kita diperintah oleh Allah dalam hidup supaya berjuang sekuat tenaga, tidak pernah lelah, tidak pernah capek, tidak pernah jatuh ke dalam keputusasaan. Terus ambil bagian yang sulit, yang terjal, yang mendaki jalan perjuangan supaya kita tidak diperbudak oleh itu semua.
Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama, mari kita renungkan apa yang harus kita perjuangkan kalau begitu. Hidup ini punya dengan segala banyak kebutuhan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan itu kita tidak serta-merta menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, pertama, kita diperintah jangan pernah lelah berjuang untuk apa? Untuk mencari rezeki yang halal. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah, istimewanya kita umat Nabi Muhammad. Panjenengan bisa pirsani Quran surat ke-48, surat ke-48, surat Al-Fat, ayatnya ayat 29. Di surat Al-Fat ayat 29 itu Allah memberikan petunjuk kepada kita tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlam minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Nabi Muhammad itu Rasul, utusan Allah. Dan orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad, orang-orang yang beserta beliau, umat Nabi Muhammad, apa istimewanya? Asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap kekafiran, tegas terhadap orang-orang kafir. Apa sih bedanya orang mukmin dan orang kafir? Yang paling mendasar, mukmin dan kafir itu, orang kafir itu hidupnya yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'am. Enak-enak makan, rakus, serakah, enak-enak minum, tidak peduli halal atau haram. Mereka makan dan minum dia puas-puaskan, tidak ubahnya seperti binatang ternak. Nun sewu, apa cirinya binatang ternak? Nek jarene wong desa kan apa, Pak? Departemen Penggayemi. Mangane ndak berhenti-berhenti, keserakahannya luar biasa ya. Mereka tidak peduli lagi sumbernya, tidak peduli lagi jenisnya, apakah itu halal atau haram, apakah itu memberikan kemanfaatan atau kemudaratan, apakah halalan, apakah thayyibah. Umat Nabi Muhammad cirinya apa? Asyidda'u 'alal kuffar. Berikutnya apa? Ruhama'u bainahum. Mereka hidup nyaman, tenang, tentram, hidup dengan penuh kasih sayang, saling tolong, saling memberi, saling berbagi, menjadi keran kebaikan dan kebahagiaan bagi orang lain. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Dan umat Nabi Muhammad itu tarohum ruk'an sujada. Engkau lihat mereka ibadah, mereka sholat, mereka rukuk dan sujud kepada Allah. Yang terpenting selanjutnya setelah tarohum ruk'an sujada yabtaghuna fadlam minallah, betul-betul hidup itu mencari rezeki, mencari karunia Allah, bukan hanya banyaknya, bukan hanya jumlahnya, bukan hanya jenisnya, tapi semua yang dia dapatkan itu betul-betul diukur menurut keridaan Allah. Apalah artinya jumlahnya banyak tapi Allah tidak ridho. Lah sekarang ini kan luar biasa, Pak. Rampok-rampok itu, Pak, ya. Kalau koruptor itu lagi sopan, Bu, ya. Rampok-rampok itu ndak ratusan juta, ratusan triliun, Masya Allah. Gaya opo gitu loh, Bu. Wong hidup ini hanya sekedar 65 tahun, kenapa capek-capek mencari rizki yang haram? Betapa luar biasanya kita, sedang baju satu saja nanti hisabnya luar biasa. Ini yang diingatkan oleh Allah. Maka apa? Setelah ruka'an sujada yabtaghuna fadlam minallah wa ridwana, betul-betul hidup ini mencari rezeki karunia Allah itu didasarkan atas keridaan Allah. Simahum fi wujuhihim min asari sujud, nampak pada diri mereka apa? Tanda sujud. Jadi tentu berbeda
orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat. Kalau orang yang sholat berangkat ke gedung dewan, berangkat ke pasar, berangkat ke kampus, bekerja di kantor, tidak hanya sekedar bekerja, tidak hanya mencari uang, tidak hanya untuk mencari ma'isyah, untuk memenuhi kebutuhan anak istri dan keluarga, tapi dia sadari orang yang rukuk dan sujud itu bahwa yang dilakukan itu adalah ibadah kepada Allah. Maka tidak mungkin menyalahgunakan jabatan, tidak mungkin menipu, mengurangi timbangan, berdusta, tidak mungkin. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Itulah hikmah dari orang yang rukuk dan sujud kepada Allah. Dan itu istimewanya umat Nabi Muhammad. Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Untuk berjuang. Bukan tidak penting harta, tapi jangan diperbudak oleh harta. Bukan tidak penting jabatan, tapi jangan karena jabatan kemudian menghalalkan segala cara. Berjuanglah untuk mencari rezeki, memenuhi kebutuhan hidup kita, dan itu bagian dari ibadah, bahkan jihad di jalan Allah. Di Quran, rezeki itu diberikan oleh Allah lewat 3 pintu. Pintu pertama disebut namanya Ataina. Pintu kedua disebut dengan Hablana. Pintu ketiga disebut dengan A'toina. Ada Ataina, ada Hablana, ada A'toina. Apa bedanya? Pintu rezeki Ataina itu jalur umum, diberikan kepada siapa saja tanpa syarat, tidak ada hubungan dengan kesolehan. Itu namanya rezeki Ataina. Maka jangan heran ahli dosa, ahli maksiat, tukang tipu, tapi duwike akeh. Kenapa? Sebab dia diberi rizki oleh Allah lewat pintu pertama, jalur umum, namanya pintu Ataina. Rizki dari ini nanti yang akan diaudit oleh Allah, diteliti secara detail dan terperinci untuk diminta pertanggung jawaban. Panjenengan pirsani Quran surat ke-75, surat Al-Qiyamah, ayatnya ayat 36. Apa yang diingatkan oleh Allah kepada kita? Ayaksabul insanu ayyutraka sudah. Apa kamu kira hidupmu akan dibiarkan begitu saja? Ayaksabul insanu ayyutraka sudah. Segala tingkah, pola, sifat, terjang, jerih payah usahamu, apa kamu kira itu dibiarkan begitu saja oleh Allah? Tidak. Kita nanti ada batasan waktu yang pasti kita akan kembali kepada Allah untuk diminta pertanggung jawaban. Maka dalam riwayat hadis itu, atani Jibril faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa akhbib man syi'ta fa innaka mufarikun wa'mal ma syi'ta fa innaka majzum bih wa'lam anna sarfal mu'minin qiyamuhu bil lail wa izuhu istighfanu anin nas. Suatu saat Allah mengutus malaikat Jibril mendidik dan mengajarkan kepada kita untuk jangan jatuh ke dalam kehinaan, hiduplah dalam kemuliaan. Apa yang diajarkan Muhammad? Sampaikan isma syi'ta, silahkan hidup semau-mau kalian, tapi ingat fa innaka mayyitun, kita semua pasti akan mati. Yang kedua, wa akhbib man syi'ta, silakan hidup cinta dengan segala apa kesenangan di dunia, tidak ada yang dilarang, tapi tanpa keteguhan, ketaatan dan keyakinan kepada Allah, apa yang kita miliki, apa yang kita cintai itu pasti akan berpisah dengan kita. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta, silakan berbuat di dunia ini semau-mau kita, tapi ingat apapun yang kita lakukan pasti akan diminta pertanggung jawaban. Itulah yang ditunjukkan. Maka kemudian Allah tunjukkan jalan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Wa'lam, ketahuilah anna sarafal mu'minin,
Sesungguhnya kemuliaan hidup bagi orang yang betul-betul beriman, orang yang betul-betul yakin kepada Allah. Tandanya dua. Apa? Orang yang hidup mulia itu pertama, qiyamuhu billail, menghidupkan malam. Yang kedua, wa izzuhu istighwanu aninas, dan hidup tidak bersandar, tidak berharap, tidak bergantung kepada manusia, meneguhkan keyakinan kepada Allah, kemudian menjadikan malam-malamnya malam yang hidup untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, untuk minta bimbingan, petunjuk dan pertolongan, supaya kita bersyukur atas semua apa yang Allah anugerahkan, bersabar terhadap segala apa yang Allah ujikan untuk hidup dan kehidupan kita. Maka yang pertama, Allah mendidik kepada kita apa? Berjuang. Dan berjuang apa? Berjuang yang paling mendasar adalah berjuang memenuhi kebutuhan dengan cara mencari rizki yang halal. Mudah-mudahan umur kita ini barokah. Allah berikan rezeki kepada kita, Allah berikan kemudahan, yang rizki itu bisa menjadi bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita ini diperintah untuk berjuang. Berjuang apa? Berjuang mengisi hidup ini dengan beramal soleh, terus menjaga dan merawat iman menuju derajat kesempurnaan iman. Panjenengan pirsani Quran surat keberapa itu? Surat ke-103 ya, surat yang paling populer. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi di ayat ini kita diperintah oleh Allah untuk berjuang dalam hidup itu supaya jangan disia-siakan. Rugi nanti kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Jangan sampai kita ini masuk menjadi golongan orang yang rugi. Jadilah kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Siapa yang rugi di ayat itu dijelaskan? Maka kerugian itu akan menimpa kepada siapa saja. Apakah laki-laki atau perempuan, sama-sama rugi. Yang tua atau yang muda, sama-sama rugi. Siapa saja rugi, kecuali orang yang beruntung adalah illalladzina amanu. Yang beruntung itu ternyata orang yang beriman. Di mana letak keberuntungan orang beriman? Panjenengan pirsani Quran surat ke-41, surat Fussilat, ayatnya ayat yang ke-30. Itu jaminan keberuntungan, kebahagiaan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang beriman. Pirsani ayatnya itu, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah alladzi kuntum tu'adun. Di ayat ini Allah betul-betul jamin, ibu bapak jamaah rahimakumullah, orang yang beriman itu orang yang betul-betul yakin kepada Allah, sampai lisannya itu betul-betul mantap mengucapkan untuk menjawab persoalan hidupnya dengan satu kata, Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Summastaqamu, kemudian dia rawat keyakinannya itu terus menerus. Menurut ayat ini apa? Istiqomah. Maka dijamin orang yang beriman itu hidupnya dibahagiakan, diselamatkan oleh Allah. Allah turunkan malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat ini memberikan inspirasi, malaikat ini memberikan motivasi, malaikat ini memberikan support, dukungan, dorongan. Malaikat ini meneguhkan keyakinan orang yang beriman itu kepada Allah, sehingga betul-betul orang yang beriman itu bahagia. Allah bahagiakan orang beriman. Di ayat ini surat ke-41, surat Fussilat ayat yang ke-30, bahagia itu diberikan oleh Allah lewat dua pintu. Pintu pertama yaitu Allah takhafu,
diangkat oleh Allah rasa takutnya. Pintu yang kedua apa? Wala takzanu, diangkat oleh Allah rasa sedihnya. Jadi orang beriman itu hilang rasa takutnya, menjadi pribadi yang bebas, yang merdeka, yang tidak terbelenggu, tidak diperbudak, tidak menghamba kepada apapun dan siapapun kecuali satu, nopo, menjadi hambanya Allah. Dan orang yang menjadi hambanya Allah itu menjadi sumber kebahagiaan. Yang kedua, orang beriman itu dibahagiakan oleh Allah dengan cara apa? Wala takzanu, diangkat oleh Allah rasa sedihnya. Maka orang beriman itu hilang sedihnya. Kenapa? Sebab orang beriman mengerti betul hidup dengan segala apa yang diberikan oleh Allah, setidak-tidaknya syaratnya pasti 3. Apa Bu syaratnya yang diberikan oleh Allah yang kita rasakan bagi orang beriman? 1, yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita pasti baik. 2, pasti benar. 3, pasti indah. Baik, benar, indah. Atau dengan arti kata yang lain, apa yang diberikan oleh Allah untuk hidup kita tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk. Semua sudah ditata, diatur. Tidak mungkin Allah itu memberikan salah orang. Tidak mungkin salah apa Pak? Salah tempat. Tidak mungkin salah hitung, tidak mungkin salah ukur, tidak mungkin salah waktu. Jangankan nasib dan keberadaan kita, sepucuk daun yang jatuh tidak ada yang kebetulan, setetes air yang jatuh tidak ada yang kebetulan. Allah tidak pernah main-main, tidak pernah asal jadi. Semua ditata, diatur, diukur, ditimbang dalam ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga orang beriman mengerti apa yang diberikan oleh Allah. Pasti dia bisa mengambil hikmah dari apa yang diberikan oleh Allah. Itu menjadi sumber kebahagiaan. Sehingga ibu bapak jamaah rahimakumullah, surat ke-41 surat Fussilat ayat yang ke-30 itu hikmahnya orang yang beriman itu, apa yang didapatkan dari orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Dari sekian banyak hikmah, yang terpenting nomor 1 hikmahnya adalah orang beriman itu dalam hidup akan merasakan al-itmi'nan. Nopo al-itmi'nan? Ketenangan. Jadi orang beriman itu akan menikmati dan merasakan ketenangan dalam kehidupan. Al-itmi'nan. Jadi kalau kita ini hidup tidak tenang, sesungguhnya ngapunten, tanpa mengurangi arti pentingnya psikolog, psikiater, tapi sesungguhnya kita tidak usah butuh psikolog, psikiater. Cukup pada diri kita. Dicari di mana obatnya? Di iman kita. Sepanjang kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah, Allah akan hadirkan dalam hidup kita apa? Ketenangan. Yang kedua, apa yang kita rasakan? Buah dari orang yang beriman kepada Allah. Buah yang kedua adalah busyra bil jannah. Apa busyra bil jannah? Bergembira dengan surga. Jadi orang beriman itu tidak pernah capek, tidak pernah lelah, terus bersemangat dalam berjuang, sebab dia mengerti betul hidup ini adalah perjuangan. Maka dia akan mengisi kehidupan ini dengan semangat berjuang untuk senantiasa mengambil peran dan bagian terpenting merawat dan menjaga kekayaan kita yang paling berharga. Apa tadi? Yaitu iman. Maka illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Surat Al-Asr ini menunjukkan kepada kita iman yang sempurna itu ada 5 level.
Level pertama namanya iman. Orang yang dalam hidupnya betul-betul yakin kepada Allah, itulah orang yang beriman. Level yang kedua dari iman itu adalah apa yang kita imani itu kita buktikan dalam bentuk perbuatan. Iman level yang kedua adalah amal soleh. Amal soleh adalah iman level yang kedua. Apa iman level yang ketiga? Iman level yang ketiga adalah ilmu. Sebab kita menyadari ilmu itu menjadi penyempurna amal, bahkan menjadi syarat diterimanya amal. Itu adalah ilmu. Yang keempat, kita hanya tidak berpikir baik untuk diri sendiri, tapi kita juga mengambil bagian dalam dakwah dan perjuangan. Kita selalu berjuang, berjihad bersama-sama, mengajak kepada setiap orang dan kepada setiap manusia untuk hidup dalam kebaikan, untuk mencegah diri dari kemungkaran, dari segala perbuatan buruk, dari perbuatan dosa. Itu adalah iman level yang keempat, yaitu dakwah atau berjuang atau berjihad. Apa iman level yang kelima? Iman level yang kelima adalah sabar. Sabar itu adalah tabah di dalam berkeyakinan. Orang yang mengerti dari resiko di dalam kita berjuang menegakkan kebenaran. Sabar itu bukan pasif, sabar itu aktif. Sabar itu adalah kualitas tertinggi, puncak dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka tidak berlebihan. Kalau panjenengan pirsani di Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'du, ayatnya ayat yang ke-24, ternyata orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu adalah orang yang memiliki derajat tertinggi keimanan, yaitu iman yang sempurna, hidup dengan kesabaran. Panjenengan pirsani ayatnya itu, ayat 24. Ketika masuk surga, dihormat oleh para malaikat, menyambutlah di setiap pintu-pintu surga, dan malaikat itu mengucapkan salam. Apa salamnya, Pak? Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbadar. Salam sejahtera, masuklah kalian ke dalam surga. Inilah tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian, disebabkan kalian hidup dengan iman yang sempurna, yaitu kesabaran. Jadi yang kedua, selain kita diperintah berjuang untuk mencari rezeki yang halal, yang kedua apa, Bu? Diperintah kita berjuang untuk mengisi hidup ini dengan amal soleh. Yang ketiga, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita berjuang? Kita dididik dan diperintah oleh Allah untuk berjuang senantiasa, tidak pernah lelah untuk menuntut ilmu. Sebab dengan ilmu itulah mengantarkan kita menuju derajat kemuliaan, menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang selalu ingat kepada Allah. Orang yang berilmu inilah dengan itu semua derajatnya menjadi tinggi di sisi Allah. Panjenengan pirsani Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya ayat 107. Di surat Al-Isra ayat 107 itu Allah tunjukkan keistimewaan orang yang berilmu. Kul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Kul aminu bihi, katakan berimanlah kamu dengannya. Katakan Muhammad, berimanlah kamu dengan Al-Quran. Umat ini sadarkan, percaya dengan ayat-ayat Allah. Kul aminu bihi, beriman kamu dengan apa kebenaran yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Aw la tu'minu, atau kalian tidak beriman, atau kalian tidak percaya, atau kalian tidak mau ikut petunjuk Allah dari Al-Quran. Tidak apa-apa, sama saja bagi Allah. Kamu beriman silakan, tidak beriman juga silakan. Aminu bihi aw la tu'minu,
Tapi di lanjutan ayat itu Allah sayang sama kita. Allah berikan petunjuk kepada kita. Innalladzina utul ilma min qablihi. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan hikmah ilmu oleh Allah, orang-orang yang berilmu, orang-orang terdahulu yang diberikan hikmah ilmu oleh Allah, apa cirinya? Idza yutsla alaihim, apabila kepadanya dibacakan kebenaran Al-Quran. Idza yutsla alaihim, apabila kepadanya dibacakan Al-Quran, dibacakan ayat-ayat Allah, sikapnya cuman satu. Apa Pak sikapnya? Yakhiruna lil adqani sujada. Mereka akan sujud. Sujud itu makna pertama tadi apa? Rukaan sujada. Tidak ada makna lain kecuali sholat. Tapi di ayat-ayat yang lain, sujud itu maknanya taat, mengikuti petunjuk Allah. Itu orang yang sujud. Panjenengan pirsani, Quran surat ke-22, surat Al-Hajj, ayatnya ayat 18. Di surat Al-Hajj ayat 18, Allah berikan petunjuk kepada kita. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Apakah tidak engkau perhatikan bersujud kepada Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi? Wasyamsu matahari, wal qamaru bulan, wan nujumu bintang, wasamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu gunung. Wasamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasajaru pohon-pohonan, wad dawabu dawabu binatang melata, wa kasirum minan nas, dan sebagian besar dari manusia. Ternyata yang tidak nurut sepenuhnya itu hanya siapa? Manusia. Sebagiannya nurut, sebagiannya tidak nurut, sebagiannya taat, sebagiannya ingkar, sebagiannya bersyukur, sebagiannya kufur. Itulah manusia. Karena itu yang beruntung, derajatnya tinggi di sisi Allah adalah orang yang berjuang, tidak pernah lelah untuk menuntut ilmu. Sebab dengan ilmunya dia tunduk, dia sujud, dia taat, dia patuh kepada Allah. Surat ke-76, surat manusia, ayat pertama jelas, Al-Insan. Di surat ke-76 surat Al-Insan Allah sudah ingatkan apa Pak? Hal ata alal insani khinum minadz-dzahri lam yakun syai'am madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfati amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basyira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Itulah manusia, makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah dengan segala perangkat kesempurnaan. Ternyata ada dua kelompok, imma syakira, ada kelompok yang bersyukur, wa imma kafura, dan ada yang kufur. Inilah yang ketiga, Allah mendidik dan mengajarkan kepada kita dalam hidup bukan hanya mencari rizki yang halal, bukan hanya hidup dengan selalu kita isi dengan beramal soleh, tapi yang ketiga adalah kita diperintah untuk jangan pernah lelah berjuang untuk menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah kita ini diperintah oleh Allah berjuang merawat, menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Kita diperintah berjuang melalui keluarga kita menjadi sajadah panjang untuk kita bisa meraih kesuksesan, kebahagiaan kehidupan di dunia
dan berlanjut dalam kesempurnaan kebahagiaan hidup di akhirat. Panjenengan pirsani Quran surat ke-66, surat At-Tahrim, ayatnya ayat yang ke-6. Di surat ke-66 surat At-Tahrim, ayatnya ayat yang ke-6. Di situ Allah perintahkan supaya kita berjuang membangun keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, yang selamat dunia sampai dengan di akhirat, terselamatkan dari azab api di neraka dan dimuliakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Inilah yang diperintah oleh Allah. Setiap orang beriman diingatkan oleh Allah, ku anfusakum, jaga diri pribadimu, sekaligus ahlimu, keluargamu, pasanganmu, suami, istri, anak cucu, anak keturunanmu. Jangan sampai kemudian kita mengalami kegagalan dalam kehidupan, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Tapi sukseskan, bawalah keluargamu menuju surganya Allah. Siapa keluarga yang sukses? Surat ke-13, surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat yang ke-23. Maka di situ ditunjukkan oleh Allah, jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jannatu adnin, dimasukkan oleh Allah ke surga Aden. Siapa? Waman sholaha, hamba-hambaku yang soleh, yang mampu membangun kehidupan keluarganya menjadi keluarga yang soleh. Dari mulai para leluhurnya menurun ke anak-anaknya beserta pasangannya, suami dan istrinya, kemudian kepada anak keturunannya. Waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dari leluhurnya, dari anak keturunannya, dari cucu-cucunya, apa? Menjadi keluarga hamba Allah yang salih. Inilah yang menjadi pewaris surga Aden, dimuliakan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Mana kenikmatan dan kebahagiaan yang kita impikan melebihi keluarga yang sukses beserta pasangan dan anak keturunannya, kemudian menjadi warga surga. Masya Allah, ayat ini kalau kita baca malam di tengah-tengah tahajud kita, Masya Allah, panjenengan pirsani Quran surat ke-36, surat Yasin, ayat 55, nangis. Ayat 56, ayat 57, ayat 58. Apa kelebihan kenikmatan yang kita impikan melebihi apa yang sudah dikabarkan oleh Allah untuk kita semua. Dan alangkah nikmatnya jika itu menjadi milik kita. Coba ayat 55 itu apa, Pak? Inna ashabal jannatil yauma fi sughulim fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un salamun qaulam mir rabbir rahim. Mudah-mudahan keluarga kita ini keluarga yang dicatat oleh Allah menjadi ashabul jannah. Itulah yang diperintah oleh Allah untuk kita berjuang tidak pernah lelah, membawa diri dan keluarga kita untuk meraih kenikmatan dan kebahagiaan sempurna. Maka membangun keluarga itu seperti membangun sebuah masjid, di mana penghuninya, masjid yang kita bangun, rumah yang kita dirikan itu betul-betul pondasinya kuat, pondasinya kokoh. Apa pondasinya? Bertakwa kepada Allah. Belajar dari sejarah Nabi, masjidnya bagus tapi dibangun orang munafik. Dalam sejarah itu ada masjid apa, Pak? Masjid Dziror. Orang-orang munafik bangun masjid, tujuannya bukan untuk sujud kepada Allah, tapi apa? Memecah belah umat. Membangun keluarga juga begitu.
Apalah artinya bangunan keluarga yang kita bangun jika tidak dilandasi dengan pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh. Apa pondasinya? Bertakwa kepada Allah. Panjenengan pirsani ayatnya itu, surat ke-9, surat At-Taubah, ayatnya ayat 109. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwanin khair amman assasa bunyanahu ala taqwa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumad dzalimin. Apakah bangunan yang kalian bangun betul-betul dibangun dengan landasan pondasi yang kuat? Apa pondasinya? Bertakwa kepada Allah. Atau sebaliknya, bangunan yang kita dirikan itu lemah, rapuh. Di ayat itu disebut dengan istilah Al-Quran jurufin harin, di tepi jurang yang runtuh, yang pasti bangunan itu akan runtuh, tidak hanya bangunannya tapi bersama-sama dengan orangnya ke dalam neraka jahanam. Karena itu kepada para laki-laki sebagai pemimpin, Allah ingatkan apa landasan dan motivasi ketika kita membangun keluarga. Diingatkan Bu, berapa kali Bu? 3 kali Bu. Ittaqullaha fin nisa, ittaqullaha fin nisa, ittaqullaha fin nisa. Hai para laki-laki, bertakwa kepada Allah, muliakan hidupmu, jangan pilih hidup dalam kehinaan. Bertakwa kepada Allah, sebab engkau ambil wanita sebagai pasanganmu, engkau ambil wanita sebagai istrimu, engkau ambil wanita itu sebagai ibu bagi anak-anakmu. Itu amanah dari Allah. Fastaqlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan dihalalkan yang asalnya haram itu diikat dengan ikatan yang agung, yaitu dengan kalimat Allah. Karena itu pernikahan itu menggunakan istilah misyaqon ghalidhah, perjanjian yang kokoh. Begitu juga panjenengan pirsani Quran surat keempat, surat An-Nisa, ayatnya ayat yang ke-9. Apa yang diingatkan oleh Allah? Wal yaksal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan diafan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan syadida. Hendaknya kita sebagai orang tua betul-betul kita harus serius, peduli, betul-betul menaruh perhatian penting untuk menyelamatkan anak-anak kita. Apa yang diamanahkan oleh Allah di keluarga kita. Dengan cara apa? Supaya anak-anak kita tidak jatuh dalam kelemahan. Bagaimana caranya? Setiap kita orang tua diperintah oleh Allah falyattaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida, dan menjadi orang tua yang mampu memberikan teladan. Satunya kata dan perbuatan, berkata dengan perkataan yang benar. Inilah perjuangan yang diperintahkan oleh Allah, yaitu kita berjuang melalui keluarga kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, keterbatasan waktu, berjuang diperintah oleh Allah untuk apa? Untuk kita mengerti bahwa hidup ini ujian. Maka Allah berikan petunjuk kepada kita, jangan pernah lelah berjuang menghadapi setiap ujian demi ujian dalam kehidupan. Panjenengan pirsani Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 155. Itulah contoh ujian yang sulit yang diberikan oleh Allah. Meskipun ujian tidak hanya sekedar itu. Sebab di Quran itu surat Al-Baqarah ayat 155 tadi, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basiris sabirin alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Kita harus tidak pernah lelah, kita harus terus berjuang menghadapi setiap ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah. Yang terakhir,
Kita ini diperintah berjuang untuk apa? Mengambil peran dan bagian dalam dakwah dan perjuangan. Panjenengan bisa pirsani ayatnya di Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat yang ke-110, di mana Allah sudah tunjukkan kita ini umat yang terbaik, dan umat yang terbaik itu bisa kita dapatkan lewat kesungguh-sungguhan kita dalam berjuang. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ketika kita mengisi hidup dengan kebaikan dan mengajak orang lain terus berada dalam kebaikan, yaitu ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua apa? Wa tanhauna 'anil munkar, yaitu kita berjuang untuk menyelamatkan kehidupan, menyingkirkan segala keburukan, segala kejahatan, segala kemungkaran. Dengan kita jangan pernah menjadi umat yang lemah, jadilah umat yang kuat, yang berkuasa, yang dengan kekuasaan itu kita gunakan untuk kebaikan dan mencegah berbagai bentuk kemungkaran. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan yang ketiga, kita menjadi indah, umat yang sebaik-baik umat ketika kita ini betul-betul merawat dan menjaga iman kita menjadi iman yang sempurna. Mudah-mudahan umur kita ini barokah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hikmah ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu menuntun dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang senantiasa beramal soleh. Dicatatlah kita ini menjadi ahli ibadah, ahli ilmu, ahli berbuat kebaikan, ahli Al-Quran. Mudah-mudahan cita-cita kemuliaan anak cucu, anak keturunan kita diijabah oleh Allah. Dibahagiakanlah hidup kita dalam kebahagiaan sempurna dunia sampai akhirat. Allahumma ja'al awwala hadha yauma solaka wa awsatuhu falakha wa akhiruhu najakha wa as'aluka khairat dunya wal akhirah. Allahumma ja'al awwala hadha yauma salaka wa awsatuhu falakha wa akhiruhu najakha wa as'aluka khairat dunya wal akhirah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Ibu Bapak jamaah Masjid Al-Furqan, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.